Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang menengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak untuk menyenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu Tuhan dari minggu, bulan hingga tahun yang kami telah lewati ini ya Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan kami boleh merasakan sukacita-Mu Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, melainkan karena Engkau ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan memiliki takut akan Engkau Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan, bangsa yang memuji Engkau ya Bapa. Tuhan Engkau berkati bangsa ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap pemimpinnya Tuhan. Dari Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, hingga jajaran yang terendah pun Tuhan, Engkau berkati ya Bapak. Engkau taruh visi misimu Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan menjadi alat kepanjangan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan, mereka Tuhan memiliki integritas Tuhan, memiliki roh takut akan Engkau Tuhan, hati yang jujur Tuhan, dan mengayomi masyarakat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Mungkin pada saat ini kami mengalami pencobaan Tuhan, kami mengalami masalah yaitu COVID pandemi ini ya Bapa. Biar kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Pandemik ini Tuhan akan berlalu ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu, di mana gereja-Mu berada di tempat Tuhan. Di Indonesia ini Tuhan, biarlah kesatuan itu, hati itu ada di dalam gereja-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pembina kami, Bapak Niko Tuhan, serta keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, Engkau urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini secara luar biasa ya Bapa. Tuhan, biar taruh visi misimu Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk CK5 Tuhan, Bapak Timotius Hardono Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam pengembalaan mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan itu sesuai dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini menjadi hamba yang takut akan Engkau Tuhan. Semakin diurapi ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami Tuhan. Bapak Sigit Prihaldi Tuhan beserta Ibu Maria Tuhan, bahkan keluarga besarnya Tuhan.
Engkau berkati ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau berikan kesehatan, kekuatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Pengurapan selalu baru buat hamba-Mu ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau berkati Tuhan anak-anaknya Tuhan. Biarlah anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Anak yang selalu rindu, haus dan akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Baik itu di ibadah online maupun offline Tuhan. Biarlah hadirat-Mu terus nyata Tuhan. Impartasi iman itu ada di dalam jemaat-jemaat-Mu ini ya Bapa. Tuhan, Engkau berikan keintiman Tuhan. Hati sungguh-sungguh melayani Engkau, bahkan haus akan firman-Mu itu ada di dalam setiap para jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka, Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, bahkan yang mengalami pergumulan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan setiap event-event ibadah Tuhan. Baik itu ibadah online maupun offline Tuhan. Biarlah hadirat-Mu terus nyata di dalam ibadah kami Tuhan. Ibadah ini menjadi ibadah yang harum. Ibadah ini menjadi ibadah yang memuliakan nama Engkau ya Bapa. Tuhan, Kau berikan kesatuan hati Tuhan di setiap para pelayan-Mu Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman pada minggu ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat dari surgawi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini jauh dari sempurna Tuhan. Kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya terlalu percaya semuanya baik-baik aja dan semuanya karena Tuhan Yesus luar biasa dahsyat buat kehidupan kita. Amin. Yuk saya undang semuanya yang di rumah bangkit berdiri semuanya. Kita beri dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat tahun 2020 dari bulan April sampai hari ini sudah di penghujung tahun. Minggu kedua, kita lihat pemeliharaan Tuhan luar biasa, amin. Yuk kita sepakat semuanya bersama-sama. Kita terus mengagungkan nama Tuhan. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Haleluya Tuhan Yesus. Kita satukan hati, amin. Mari kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus luar biasa. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Pemeliharaanmu sempurna buat kami semua Tuhan. Mazmur 91 tergenapi atas kami semua Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus
kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. How great is our God. Haleluya. Sing with me, how great is our God. Terima kasih Oh, Tuhan. sing how How great, great. how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Sama-sama katakan, how great Is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great. sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan, is our God. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa kami dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami melihat Tuhan Yesus luar biasa buat kehidupan kami. Tuhan Yesus dahsyat dalam pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami terus akan menaikkan pujian, mengagungkan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami terus mengagungkan nama Tuhan, ada musisat, ada terobosan, Pentakosta ketiga terus terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuliakan nama Tuhan, katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Lihat kanan kirinya yang di rumah, boleh katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. katakan kanan kirinya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Hey, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Jemaat sendiri katakan sama-sama. Roh Kudus, amin. Haleluya. Pentakosta ketiga Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah
katakan anggur. Amin. Haleluya. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Yang terus melihat kebaikan Tuhan, lambaikan tangan semuanya. Amin. Boleh yang di rumah, tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus Allah kita yang benar. Amin saudara. Yes. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih, silakan duduk kembali. Terus dalam hadirat Tuhan Yesus, kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan menyiapkan hati kita
akan menyiapkan pikiran kita. Haleluya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami undang Engkau Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, hadir Tuhan di pribadi lepas pribadi Tuhan. Taruh isi hatimu kepada kami semua Tuhan. Taruh suaramu Tuhan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang baik ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat yang terkasih sama-sama katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya Tuhan Yesus. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama yuk katakan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Jemaat katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati. Tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku kau tahu dan bawaku
Bukakan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dari Jemaat dan Pengerja GBI Miracle Service Kemang CK5. Saya dengan Pendeta Ios Kristianto pagi ini mengucapkan selamat beribadah, selamat melayani Tuhan, baik di ibadah offline di Kemang maupun di online. Baik yang pagi IR1 dan IR2, ibadah raya 1 dan 2, ataupun yang sore nanti. Kiranya kita semua diberkati Tuhan, terima tuntunan Tuhan, kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Bahkan di penghujung tahun ini kita dapat yang namanya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, terobosan untuk memasuki tahun yang baru, dan perlindungan Tuhan yang sempurna di era new normal ini. Kita dilindungi Tuhan, kita terus sehat semuanya, jalankan protokol kesehatan, dan terus yang alaminya berdoa, berjaga-jaga. Dan terimalah berkat dari Tuhan lebih dan lebih lagi buat Bapak Ibu yang pagi ini beribadah dan melayani di offline maupun online. Tuhan Yesus memberkati. Kami tahu ini kesempatan anugerah dari Tuhan. Ya. Untuk kami membangun roh kami, manusia roh kami. Amin. Untuk kami boleh menangkap jalan-jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk sharing Tuhan. Setiap kami yang hadir Tuhan. Biar kami mengerti kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Amin. Shalom. Subtema yang saya berikan adalah restart. Kalau Anda punya handphone, punya laptop, pasti ada saat tertentu, momen tertentu itu kita akan restart kembali. Kita akan coba restart kembali. Apa itu pengertian restart? Saya buka kamus. Intinya itu menjalankan ulang, atau memulai ulang kembali, atau menghidupkan ulang kembali. Why? Kenapa? Kadang-kadang handphone anak saya itu tiba-tiba kita lagi, ya mohon maaf nih saudara, lagi nongkrong gitu ya, lagi kita habis dinner atau kita habis makan gitu, kita nyantai nggak mau pulang buru-buru dari restoran gitu, mereka bilang, Pak ada wifi-nya nggak di sini ya Pak ya? Ya coba tanya aja tukang pelayannya gitu ya. Akhirnya kita nanya, Mas, Mbak ada wifi-nya? Ada. Nah saya, istri saya langsung terkonek gitu. Dan anak saya yang cewek juga terkonek wifi-nya gitu. Tapi anak saya yang cowok tuh nggak terkonek. Ya mohon maaf, handphone apa adanya, saya nggak usah sebutin mereknya saudara. Yang penting buat dia main gitu, buat dia ini. Biasanya dia main Among Us atau apa gitu istilahnya. Nggak terkonek, marah dia, cengkel dia. Sampai akhirnya saya pegang handphonenya, saya perhatiin, wah kebanyakan dia main apalah, download apalah, jadi nggak bisa ngebaca tuh, berat banget gitu. Jadi saya restart lagi. Ketika saya restart, nyambung. Nah, Anda tahu biasanya restart itu dilakukan di laptop dan di handphone adalah saat-saat mulai hang, error, lemot, ada gangguan sistem yang terjadi di dalamnya. Dan bukankah gitu saudara, kehidupan rohani kita terkadang-kadang, saya pribadi ya, saya nggak mau menyudutkan orang lain, saya pribadi kadang-kadang kita error, kadang-kadang kita hang, kita mulai drop, kita mulai down dengan tekanan, dengan masalah, dengan pergumulan, dan kadang-kadang kita kehilangan pegangan rasanya, kadang-kadang kita goyang juga rasanya, kadang-kadang kita berpikir ini sampai kapan gitu ya pandemi, ini kok gimana suasananya, situasinya gitu. Entah dalam pekerjaan kita, entah dalam pelayanan kita, entah dalam kehidupan sehari-hari, kita semuanya mikir gitu, dan nggak sedikit yang goyah, nggak sedikit yang goyang gitu loh, nggak sedikit yang tiba-tiba kita kehilangan pegangan dan mungkin agak error, agak hang, dan karena itu saya dapat renungan begini, kita mari restart lah kehidupan rohani kita. Kita mulai restart sebentar, kita mulai mengevaluasi diri kita gitu saudara. Karena sesungguhnya saya juga menyadari saudara, wow, ternyata pandemik ini, situasi pandemik ini, Tuhan itu izinkan terjadi buat gerejanya, buat wadahnya kerajaan Allah, buat kita semua hamba-hambanya, maksud saya para pendeta,
para pembicara di MOR, para pelayan di MOR, kita itu mulai yang namanya restart diri kita gitu. Ya nggak sedikit, mohon maaf nih ya, mohon maaf saya pribadi gitu, kita punya motivasi, punya calling, punya target di dalam Tuhan buat kerajaan Allah, kita mulai tergeser, mulai bias dan mulai tercampur aduk dengan segala hal. Bahkan mohon maaf ya, kalau mungkin disebut di Alkitab, mungkin kita harmatia, saudara. Harmatia itu meleset, nggak tepat sasaran. Orang Batak bilang enak banget deh, meleset bah gitu kan, menyimpang gitu ya, menyimpang dari apa yang Tuhan mau, dari tracknya Tuhan gitu, menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan buat kehidupan kita tanpa kita sadari. Mohon maaf ya saudara, saya nggak bermaksud di sini, semua banyak hamba-hamba Tuhan yang senior. Bahkan sampai ada istilah kemarin semalam itu di salah satu grup WA para leader. Jujur aja di grup WA-nya Ibob lah, grup WA-nya Ibob saya ikut di sana, bukan karena Ibob kakak saya, tetapi mau juga para leader. Saya dulu ketua youth di Bekasi Plaza, jadi saya masih diundang gitu, saudara. Dia punya grup WA cukup bagus, kata-katanya cukup bagus. Saya lihat dan belum saya hapus ya. Dia membuat saya makin diteguhkan dengan semalam saya nyiapin ini bahan gitu ya, makin diteguhkan karena dia ngomong seperti ini sebentar ya. Saya sampai intinya dia bilang begini, dia ngomong begini, hidup itu untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Wah, dia kasih pengantar begini, saudara. Halo, shalom para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan Tuhan, ya, pembicara-pembicara, dia bilang gitu ya. Mulai siapkan diri lagi ya, ibadah offline akan terjadi mungkin di Januari dan selanjutnya, dia bilang gitu. Ya coba mulai diluruskan hati dan motivasi, tujuannya begitu dia ngomong gitu. Karena udah banyak nih dia bilang gini, hidup untuk melayani seharusnya, tetapi yang ada adalah melayani untuk hidup. Statement itu saya kaget. Saya pikir oh iya juga gitu. Nggak sedikit kita bukan hidup untuk melayani Tuhan, tetapi melayani untuk hidup. Saya nggak mau nembak siapapun. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta, sebagai pembicara juga nggak memungkiri. Kadang-kadang kita tergantung dengan jadwal. Dan itu sangat berpengaruh. Dan ketika diizinkan seperti ini, saya cuma bikin, Tuhan terima kasih Tuhan. Betapa saya pribadi merasakan ketika dapat kesempatan melayani, itu anugerah Tuhan. Saya bisa belajar untuk menghormati Tuhan lebih sungguh-sungguh, bagaimana menjadi berkat benar-benar, bagaimana harus maksimal menyampaikan isi hati kebenaran Tuhan. Dan untuk biar orang itu kenal Tuhan, tahu jalan Tuhan, dan kembali ke Tuhan, dan cuma satu, biar kerajaan Allah dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Itu yang saya dapatkan, gitu. Mungkin selama ini kita mulai melenceng kiri kanan, nggak sedikit kita yang salah motivasi. Dan saya tadi tertegur dengan statement di grupnya WA-nya Ibu itu di youth gathering gitu ya, YLG itu, dengan kata-kata ada seorang hamba Tuhan ngomong gini, ayo jangan hidup untuk yang benar adalah hidup untuk melayani, jangan melayani untuk hidup. Ketika ngomong gitu saya bilang, oh iya ya Tuhan, puji Tuhan. Kita di gereja di restart, hamba-hamba Tuhan sedang di restart Tuhan. Kita lagi diperbaiki, dibawa ke tracknya Tuhan. Amen. Nah, dan itu yang saya dapatkan. Dan pagi ini mari kita baca dengan cepat Mazmur 90. Ini saya dapat renungannya. Saya cocokkan Mazmur 90 ayat 12 sampai 17, saya bacakan ke Bapak Ibu ya. Mazmur 90 ayat 12 sampai 17 dikatakan gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Saya dapat ayat 12 dan 14 itu kuncinya. Yang pertama dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Hari-hari mari kita menghitung hari-hari kita, saudara. Saya lihat jujur, saudara, Pastor Abraham Lamanti ketika dipanggil, itu dosen saya kaget. Saya bilang, Tuhan masih muda banget, orang hebat, orang pinter, dosen favorit saya Tuhan. Saya sampai, waduh Tuhan, dahsyat banget situasinya. Nggak nyangka, sehat, gemuk, seger, gagah, lucu gitu kan. Baik. Maka ada istilah orang baik kadang-kadang cepat dipanggil Tuhan ya, saudara. Ya, itu banyak banget orang ngomong begitu, saudara. Berarti jangan baik-baik dong Pak Yos. Ya bukan juga gitu ya. Kematian itu kehendak Tuhan. Amen. Ya, tetapi waktu kehilangan beliau, saya kaget. Saya bilang, oh Tuhan. Sebenarnya itu yang pertama. Kedua, teman saya Israel Kusnadi, pelayanan di jalanan, di anak-anak gelandangan, di klub Harley Davidson dan lain sebagainya. Itu masih muda, meninggal juga seusia saya. Dan kemarin saya ngubur koordinator dari GB Miracle Service Depok, saudara, bersama Pak Timotius Sardono langsung yang pimpin. Saya datang, ibu datang, kami bertiga. Saya sampai gini, wow, cepet banget. Bahkan hamba-hamba Tuhan banyak banget yang cepet di tahun 2020 ini. Kita lihat sendiri, kita dengar sendiri yang Anda kenal lah. Begitu banyak anak-anak Tuhan berpulang kepada Bapa di surga. Dan itu membuat saya berpikir gini, sudahkah kita siap? Jangan bicara soal rapture lah, saudara. Jangan bicara soal Tuhan datang dulu, itu udah pasti. Siap nggak siap, segera itu Tuhan akan datang, saudara. Amin. Tapi kalau kita ketika Tuhan panggil, mau hari ini, besok, lusa, minggu depan, apakah kita siap, saudara? Haleluya. Surga itu nyata, neraka itu nyata. Amin. Saya belajar dari situ. Saya bilang, Tuhan cepet banget Tuhan waktunya tuh. Saya bilang, Tuhan, oke Tuhan, makasih. Dikatakan ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Tetapi yang bagusnya luar biasanya itu, saudara ya, ayat ke-14, saudara. Ini kuncinya di sini, dikatakan gini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Itulah sebabnya kenapa ada morning prayer. Tepuk tangan buat Allah kita ya, Basya. Itu tujuannya ternyata. Saya baru ngeh, kenapa ada morning prayer? Karena dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Waktu pagi-pagi kita terima kasih setia Tuhan. Anda baca ya, supaya dikatakan apa? Kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kami kelihatan kepada hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ternyata kuncinya di ayat 14. Amen. Dan ayat 15, 16, 17, 18 sampai 17 itu akan mengikuti kita, saudara. Amin. Saya baru kaget, saya baru ngeh semalam. Oh Tuhan Yesus dahsyat banget. Kenapa saya mau komitmen morning prayer, saudara? Saya kenapa digerakin untuk doa pagi? Ini kuncinya, saudara. Haleluya. Kalau Anda membangun manusia roh Anda, makanya gini, stikernya Pak Yakobus yang lucu itu ya, gambarnya Pak Yakobus, carilah Tuhan maka kamu akan hidup itu. Saya dapat dari siapa waktu itu, dari Pak Tommy atau dari Pak Abraham? Saya simpen langsung. Pak Albert ya, mohon maaf ya Pak Yakobus, langsung saya simpen. Kadang-kadang ketika ada yang sungguh-sungguh di grup more gitu, langsung saya lepasin. Bahkan gak cuma di grup more ya Pak Yakobus, di semua grup WA saya Pak Yakobus. Kalau udah ada hamba Tuhan bicara firman Tuhan yang maksud di hati saya lemparkan tuh mukanya Pak Yakobus. Kata demikian. Supaya... Oh, haleluya. Hidup Pak Yakobus. Mohon maaf ya Pak Yakobus. Mohon maaf Pak Yakobus. Supaya orang gitu. Supaya orang sadar lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Tapi nggak sedikit kita hamba-hamba Tuhan goyang karena masalah. Jujur aja nggak juga. Saya sendiri juga begitu, panik, bingung. Haleluya. Stres, bukan stres lagi, sutris, saudara. Sutris. Gitu ya, saudara ya.
Bukan stres lagi, stres, tetapi Tuhan bilang, kenyangkanlah kami. Daud berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Itu kuncinya. Sama dengan kayak di Matius 6 ayat 33, itu kuncinya, saudara. Makanya tolong stikernya Pak Yakobus itu disimpan, saudara, dipakai nanti. Amin. Haleluya. Untuk saling ingetin. Pak Yakobus. Ya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya, sorry hambanya ya. Oke. Nah, selanjutnya Tuhan taruh di hati saya semenjak itu, hari itu semua, iya Tuhan, makasih Tuhan. Saya bersyukur. Dan Tuhan diingetin di Titus 2. Cepat saudara, saya nggak enak yang selanjutnya. Timotius 2 ayat 12. Saudara. Titus 2 ayat 12. Ini saya suka banget ayat ini, menegur saya, ngingetin saya, saudara ya. Titus 2 ayat 12. Ya, Titus 2 ayat 12. Saya akan bacakan, dikatakan gini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Bukan nanti di surga, bukan nanti di dunia akhirat, di dalam dunia sekarang ini. Firman Tuhan berkata, ia mendidik, Tuhan lagi mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini bicara membangun manusia roh. Amin. Ini bicara kita sedang membangun manusia roh. Itu ayatnya. Jadi Tuhan mau kita itu meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Nggak sedikit, mohon maaf saudara, gereja disorot banget. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta disorot banget di pastor install, di Instagram. Kalau Bapak Ibu punya Instagram, nggak sedikit gereja, akun gereja palsu sorot gereja. Saya bukan anti dan saya tidak langsung nyerang balik. Nah, saya malah bersyukur ada yang namanya IG pastor install ataupun gereja akun palsu, akun gereja palsu gitu. Saya ikut, bukan apa-apa. Saya belajar. Ketika yang disorot gereja apa? Di pastor install itu disorot gereja. Maksudnya hamba-hamba khususnya pendeta pakai jam tangan MM-an, naik pesawat inilah itulah, disorot semuanya kelakuan kita. Kita ini seperti kayak ikan di akuarium. Saya lihat gini, wow Tuhan, saya bilang gini. Bahkan waktu gereja diserang gitu, Pentakosta kita yang ketiga bahasanya, kayak saya bilang Pentakosta kita ya, yang ketiga itu diserang demikian rupa. Saya nggak anti dan saya nggak komen, saya cuma pengen belajar. Ada yang membela agama, nggak perlu dibela saudara, Tuhan nggak perlu dibela saudara. Kalau saya ikut-ikutan kayak FPI lah, bela-bela agama, bela-bela Habib, nggak usah ikut-ikutan gitu. Pendeta kita nggak usah perlu dibela saudara, Tuhan yang bela, gitu. Amen. Allah yang bela gitu saudara. Gitu. Jadi kita cukup lihat aja untuk dipelajari, untuk menjadi mengingatkan kita kembali. Terakhir saudara ya, Efesus 5 ayat 15 dan 17 ini terakhir. Ini yang Tuhan ingatin saya. Efesus 5. Saya mohon maaf agak panjang dikit. Efesus 5, 15, 17, satu tuh di sini. Dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, amin. Jadi Tuhan bilang, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita sudah tahu hari Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita bertobat, saudara. Kita sudah tahu waktu Tuhan sudah semakin dekat. Kita sungguh-sungguh. Dan amin. Ini wadahnya, morning prayer ini melatih kita untuk amin. Kita boleh mencari Tuhan sampai Tuhan mengenyangkan kita di waktu pagi hari. Dan pergunakanlah waktu-waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita nggak tahu kematian menimpa siapa aja. Sangat banyak hamba-hamba Tuhan dipanggil dalam tahun 2020 saudara. Dan terakhir, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mencari kehendak Allah. Dan saya akan tutup begini. Saya ingat di Pertamina
di pom bensin selalu dikatakan gini sama mbaknya, sama masnya, Pak, dimulai dari nol ya Pak. Dan saya berkata, mari mulai pagi hari ini dimulai dari nol. Dan Anda tahu sadar nggak sadar, new normal itu sesuatu yang baru tapi udah normal gitu. Dan mari kita jadi manusia rohani yang new normal, saudara. Sesuatu Amin. yang baru di dalam Tuhan, tapi itu biasa, Amin. bukan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.